siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa dulu ya. Mungkin ada satu orang yang bisa maju memimpin doa. Ya, doa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita mulai mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Setelah itu Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Putra, Maulan, lalu M Aditya, Dikron, Hadir Pak. Ade, Hadir Pak. Jul Haris, Sodikin, Bima, Wahri, Mama Febrian, Amrul, Muhammad Daniel, Muhammad Haikal, Rizky, Fikri ya, Imam, Muhammad Wahyu, Arif, Muhammad Akmal, Rian, semua ya. Nah, sekarang kita memasuki mata pelajaran IPAS ya. IPAS kira-kira kalau di SMK itu namanya sudah digabung dengan ya, IPA keseluruhannya ya. Sekarang kita maksudnya ke IPAS. Kita mempelajari masalah makhluk hidup dan lingkungan ya, makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup itu adalah sesuatu yang bisa berkembang biak atau bertambah banyak. Lingkungan kira-kira ya sebagai tempat tinggal ya, tempat penghuninya makhluk hidup bisa ya. Itu judul pelajaran kita hari ini, itu makhluk hidup dan lingkungan. Pada lingkungan tersebut Pak Guru mengambil itu adalah ekosistem. Siapa yang tahu kira-kira apa itu ekosistem? Ya, untuk sebelum kita memasuki pelajaran, kita harus mengkaji dulu apa poin-poinnya yang harus kita pelajari supaya ada gambaran apa yang kita mau pelajari ya. Ekosistem ini adalah
yang berada dalam lingkungan. Ekosistem itu adalah misalnya si A sama si B, ya. Si A membutuhkan B, si B membutuhkan si A, ya kira-kira hubungan timbal balik saling menguntungkan. Itu adalah pelajaran kita hari ini, masalah ekosistem. Kira-kira kelas kita itu termasuk ekosistem atau bukan? Termasuk. Contohnya apa? Guru dan murid. Guru yang dan murid apa kira-kira hubungan timbal baliknya? Guru mengajarkan murid, memberi ilmu, dan murid mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Murid memberikan guru suatu pekerjaan, Pak. Memberikan suatu pekerjaan. Ya, Bisa juga. Yang lain? Apa kira-kira? Berarti ekosistem ini adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau membutuhkan. Ya. Kita larinya ke lingkungan. Ya. Hubungan ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk mati, makhluk hidup dan makhluk hidup. Pokoknya yang saling menukar atau menguntungkan, ya. Itu pelajaran kita hari ini, ya. Bisa ada gambarannya masalah ekosistem. Contohnya makhluk hidup apa kira-kira yang ada di ekosistem? Makhluk hidup yang ada di atau ada di lingkungan. Manusia, hewan, tumbuhan, apa lagi? Kalau makhluk hidup itu termasuk biotik atau abiotik? Biotik. Kalau abiotik, mati. Ya, jadi ada gambarannya untuk pelajaran kita hari ini. Sudah dipahami kira-kira? Sudah. Ya. Kita memasuki kegiatan, ya, inti daripada pelajaran kita hari ini. Pak Guru mau membagikan kelompok, ya, membagikan kelompok. Mungkin dari jumlah siswa sekarang supaya tidak terlalu banyak dalam kelompok, Pak Guru bagi 4. Ya, bagi 4 berarti masing-masing 5 orang satu kelompok. Ayo silakan bentuk kelompok. Ya. Yang ini deretan ini yang tengah aja, yang geser cari temannya satu-satu, ya. Ya, gabung. Ayo, kelompok lain gerak, gabung posisinya. Ayo silakan dibentukkan kelompoknya. Yang tengah ini gabung dengan temannya yang pinggir. Yang ini yang digabungkan di sini. Ya. Kalau bisa kelompok ini di depan, kelompok sini agak belakang, ya. Berbagai proyeknya. Ayo. Ya, Pak Guru bagi yang dari kanan Pak Guru, kelompok 1, 2, 3, 4. Yang dari belakang. Ya. Dari yang sangat tinggi yang bagus. Ini. Ya. Ini
Ya, sekarang sudah bagi kelompok ya. Ya, sekarang aku akan tanya lagi sedikit ya. Setiap hari kalian itu kalau masuk disuruh apa? Mulai dari gerbang itu disuruh sampah. Ya. Kira-kira kalian suka nggak lingkungan yang bersih? Suka. Kenapa kira-kira? Kesehatan. Kalau lingkungan kotor itu akan kita hirup, ya, akan kita hirup udaranya. Ya. Berarti kalian suka ya lingkungan hidup? Yang bersih, lingkungan hidup yang bersih. Sekarang yang Pak Guru tanya, tahu nggak fenomena atau kejadian alam? Sama seperti sekarang ini, apa biasanya? Banjir, ya. Makanya kita harus menjaga kebersihan supaya apa? Supaya got-got tidak tersumbat. Kalau got tersumbat, kalau sungai tersumbat, nanti akan mengalami banjir. Apalagi sekarang ini hutan sudah pada gundul. Gitu ya? Semangat? Semangat. Supaya Pak Guru tambah semangat lagi, kita breaking dulu sedikit. Ya. Nanti Pak Guru disuruh sebut nama buah. Bisa? Nama buah? Nama buah misalnya kelompok 1 sebut nama buah. Ya. Nama buah misalnya 1. Terus lempar ke kelompok lain nama buah apa? Huruf terakhirnya itu untuk kelompok berikutnya yang nama buahnya apa? Yang huruf terakhir dari kelompok pertama. Bisa? Maunya Pak Guru 2 kali. 1 kali putar, ya. 2 kali putar ya. Pak Guru duluan kelompok belakang. Kelompok 4. Buah apa kira-kira? Mangga. Lempar ke kelompok mana? 2. Ini. Huruf terakhirnya apa? Anggur. Huruf terakhirnya apa? R. Ini kelompok mana? Hah? 1. Kelompok 1. Ya. R. Rambutan. Terus terakhirnya huruf N. Naga. Ya, huruf terakhirnya A. Dari nangka ya. Ini lagi A. Apel. Ini L. Leci. I. Apa I? Ayo. Huruf buah ya. Pertamanya huruf I apa? Apa kira-kira? Ada nggak? Ada teman? Nggak ada. Ini yang tersumbat. Ya. Tersumbat. Misalnya contoh apa lagi?
Contoh buah yang lain. Lemon. Lemon. Ya. N. Nanas. Nanas. S. Semangka. Semangka. Banyak ya. Ya. Gigi mangga. Ya, itu ya. Banyak sekali. Cuman kalau kita melakukan pasti kita tahu. Ya. Makanya apa yang kita lakukan pasti kita tahu. Ya. Sama juga kita belajar. Kalau kita tidak pernah pegang, lakukan, kita tidak pernah tahu. Ya. Makanya kalian seringlah belajar, seringlah melihat, seringlah melakukan. Ya. Biar sedikit aja sehari. Ya. Itu masalah ya, berikutnya sudah ya. Sekarang kita memasuki kerja kelompok ya. Pak Guru akan membagikan lembaran kerja kelompok kalian. Ini ada suatu pertanyaan. Nanti kalian akan menjawab. Hasil jawabannya nanti akan didiskusikan. Pertanyaan kelompok 1 akan membagikan ke teman yang lain. Mungkin ada jawaban yang lain, mungkin ada yang salah mau diperbaiki ya. Kita melakukan diskusi ya. Pak Guru bagikan lembaran kerjanya. Sudah dapat semua berkelompoknya? Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan ke Pak Guru ya. Coba dari soal-soal yang Pak Guru bagikan, silakan dikerjakan. Tidak ada, kalau ada kata atau pernyataan yang kurang lengkap, ditanyakannya supaya lebih jelasnya. Silakan Pak Guru beri waktu ya. Silakan kerjakan kelompoknya, harus aktif. Mau bertanya Pak? Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Ditulis di kertas Pak? Di kertas. Bisa di kertas juga ya. Salin dulu di kertasnya ya. Oh iya. Sambil lihat dulu apa yang kurang jelas, apa yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Yang lainnya saya coba diskusi. Ya, bisa. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan ya.
Ya, untuk sambil mengerjakan soal, nanti Pak Guru akan menyajikan videonya ya. Coba perhatikan, sambil perhatikan di atas. Coba sambil perhatikan video di atas sebagai literatur pelajarannya.
Nah, kemudian menjadi tiga ya. Kemudian konsumen atau heterotop atau dekomposer. Jadi di sini untuk atro, konsumen atau autotron. Ya, pending, silakan dicatat. Mungkin ada yang belum dipahami ya. Ya, yang saya sajikan video di atas.
Ya, coba perhatikan. Kita Pak Guru sudah memutarkan video masalah lingkungan hidup. Kalian itu bisa melihat, mempelajari yang sesuai dengan isian LKPD-nya, ya. Sekarang video sudah kalian nonton. Sekarang Pak Guru memberikan tugas, silakan isi LKPD-nya karena materi untuk LKPD-nya sudah Pak Guru tampilkan tadi, ya. Kalau ada yang kurang jelas dari video tersebut, silakan ditanyakan, ya. Silakan ditanyakan. Atau masing-masing kelompok ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Silakan kerjakan LKPD-nya, tugasnya, ya. Pak Guru akan melihat juga keaktifan anggota kelompoknya. Nanti akan kita presentasikan di atas. Pak Guru belum menunjukkan siapa-siapa kelompoknya. Tiap kelompok harus siap-siap. Ya, harus siap-siap. Ayo, silakan dikerjakan. Dari video Pak Guru tampilkan.
Ayo silakan tanyakan yang kurang jelas atau yang tidak jelas, silakan tanyakan. Mungkin ada dari kelompok yang dari anggota kelompoknya. Kadang sudah jelas. Ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Silakan. Ada pertanyaan? Sesuai dengan video di atas, kira-kira ada yang kurang jelas. Jelas ya? Silakan lanjutkan.
Tahu kan kamu? Kerjaan yang paling mementingkan ini adalah menjadi kurang.
Estamos idealistas. Inggris. yang tidak masuk ini bisa bebas. Bebas. Supaya nanti
Gimana? Sudah ada yang selesai? Sekarang Pak Guru minta untuk mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan di atas. Mungkin ini satu kelompok ada 5 orang, ya. Pak Guru minta 3 aja untuk mempresentasikan di atas, ya, 3 yang maju. Nanti sisanya yang 2 orang nanti menanggapi apa pertanyaan temanya juga, membantu, ya, membantu temanya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain, ya. Bisa dipahami? Karena mungkin Pak Guru tidak memanggil kelompok yang mana-mana, yang sudah siap kelompok yang lain. Ya, ayo kelompok 2, silakan. Yang 1 orang, 2 orang duduk di kelompoknya menunggu lemparan teman yang bertanya, ya. Ya, silakan. Yang anggota kelompok yang di tempat duduk, silakan dicatat apa pertanyaan teman dari kelompok lain. Mungkin nanti bisa membantu menjawabnya, ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Rahman. Sebelah kanan saya, Zul Haris. sebelah kiri saya, terima kasih saudara. Adapun soal-soal yang dikerjakan oleh kelompok kami adalah adakah kesamaan komponen biotik dan komponen abiotik dari kedua ekosistem tersebut? Jawaban: ya, terdapat kesamaan komponen biotik dan abiotik pada kedua ekosistem tersebut, meski yang satu kumuh dan yang satu bersih. Persamaan komponen biotiknya tentu adanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara persamaan komponen abiotiknya adalah adanya sinar matahari, suhu udara, air, dan lain-lain, meski memiliki kualitas yang berbeda jauh. Ya teman-teman, itu jawaban dari kami. Silakan teman-teman ingin mempertanyakan silakan. Gimana? Sudah? Sudah. Ya. Pak Guru akan menanyakan kelompok lain. Kira-kira jawaban temanmu di atas bisa diterima atau tidak? Atau ada yang bisa atau yang belum mengerti dari jawaban temanmu di atas? Silakan. Ayo silakan bertanya. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apakah komponen biotik? Ya, terima kasih saudara. Saya akan menjawab dari kelompok soal dari kelompok 4. Komponen biotik adalah komponen yang hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan, dan lain-lain. Teman-teman jelas? Ya, jelas. Ya, baik. Ya, Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu abiotik? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Komponen abiotik adalah komponen yang mati. Contohnya seperti kaleng, plastik, kertas, dan lain-lain. Gimana teman? Jelas? Jelas. Ya. Pak Guru menjelaskan lagi. Pertanyaan kelompok dari pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan biotik? Ya, biotik. Pak Guru jelasin lagi, mungkin Pak Guru tambah. Biotik itu adalah suatu makhluk hidup. Ya. Suatu makhluk hidup yang bisa berkembang biak, bisa berpindah tempat. Contohnya apa? Contohnya kita di sini adalah manusia. Mungkin di luar lagi tidak mungkin tumbuh-tumbuhan. Pak, kenapa sih Pak Guru bilang tadi bisa berpindah tempat? Ada juga yang bisa, ada juga yang tidak. Tapi dia kalau persyaratannya dia bisa berkembang biak, ya. Bisa tumbuh besar, bisa tumbuh banyak. Itu contohnya makhluk hidup. Ya. Ada juga yang bisa berpindah tempat, ada juga yang tidak berpindah tempat atau tetap di tempatnya. Ya. Terus yang kedua, ya, ada teman lagi yang bertanya itu masalah abiotik. Abiotik itu lawan dari
Biotik. Tadi biotiknya makhluk hidup, sekarang abiotiknya itu adalah makhluk mati. Ya. Suatu benda yang tidak bernyawa atau tidak berpindah tempat atau tidak berkembang biak. Contohnya apa? Meja, ya, kursi, batu, dan benda mati. Ya, Pak Guru akan tanya lagi benda mati. Ya. Benda mati berbentuk gas apa? Sifatnya gas apa? Nah, ini jangan dulu ya, Pak Guru kasih dulu ya. Apa kira-kira? Suhu bisa, udara, yang lain? Kalau yang bersifat cair, air. Benda mati. Untuk benda itu lain, benda mati ya. Benda mati. Alasannya apa? Kira-kira? Alasannya pertama dia tidak bernyawa, yang kedua dia tidak berkembang biak. Ya. Kalau benda padat, batu, benda padat, benda cair, ya benda padat. Ya. Sudah ya. Yang ketiga itu bersifat cair, padat, gas. Itu adalah benda mati ya. Sudah jelas, Mas? Ya. Terima kasih kelompok 1. Kalau tidak ada yang bertanya, kelompok pertama yang presentase, kalau tidak ada yang bertanya, silakan tutup presentasenya. Sekian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Ya, itu kelompok pertama yang dapat mempresentasikan soal. Sekarang kelompok yang selanjutnya, ya silakan. Ya, 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sodikin, di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya, yang akan membacakan isi hasil kerja kelompok kami adalah pekerjaan yang Bagaimana perilaku sosial masyarakat yang ada di kedua lingkungan tersebut? Jawaban, perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Sudah? Siapa yang mau bertanya? kami akan membukakan sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perilaku sosial masyarakat terhadap lingkungan yang umum? kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Coba ulang pertanyaannya. Apa perilaku sosial masyarakat terhadap lingkungan yang umum? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mereka akan membuang sampah pada tempatnya
dan membuang sampah sembarangan dan akan menjaga kebersihan tempat tidurnya atau lingkungannya. Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yang lain? Tidak ada. Ya, baru jelasin dari kelompok yang selanjutnya bagaimana perilaku sosial. Perilaku sosial itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa beradaptasi, bisa bekerja sama dalam lingkungan untuk menjaga kebersihan. Itu maksudnya ya. Yang pertama apa? Kira-kira sosial atau kerjasama, misalnya dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok, sifat sosial dalam satu kelompok apa? Dia dalam satu kelompok itu kira-kira apa? Supaya masalah yang dilakukan, yang didapat itu bisa terselesaikan. Mudah ya? Yang mudah dan cepat. Yang pertama apa? Kita harus kerjasamanya yang baik. Yang kedua apa? Saling mengisi kekosongan. Yang ketiga apa kira-kira? Menghargai pendapat teman. Kalau tidak bisa menghargai pendapat teman, nanti temannya masuki saran ke depannya sudah tidak mau lagi mengusulkan. Nanti percuma saya mengusulkan usulan pasti tidak mau terima. Itu yang tidak ada kekompakannya. Ya. Mana yang lain? Sudah jelas? Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kelompok lain mau masuk? Ya. Biasa. Kelompok yang terakhir yang mau masuk presentasi. Nanti kelompok 4-nya yang waktu ya. Ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, sebaiknya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Putra, sedangkan saya seperti saya Dan saya akan membacakan soalnya. Bagaimanakah bentuk ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik yang dapat kalian gambarkan dari kondisi kedua lingkungan tersebut? Jawabannya, komponen biotik memengaruhi komponen abiotik. Contohnya adalah tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen, sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Jadi tumbuhan hijau, komponen biotik, mampu memengaruhi komposisi udara dan suhu lingkungan. kami akan membuka sesi pertanyaan dan jawab. Ya, silakan. Atau Pak Guru menjelaskan dari pertanyaan termasuk ini, bagaimanakah bentuk ketergantungan? Ketergantungan itu adalah ya saling membutuhkan, ya saling membutuhkan antara, berarti saling membutuhkan antara komponen. Komponen itu adalah suatu benda biotik dan abiotik yang dapat kalian gambarkan dari kondisi kedua lingkungan tersebut. Berarti lingkungan di tempat lingkungan hidup dan lingkungan di tempat lingkungan makhluk mati. Gimana sih interaksi atau saling membutuhkan maksudnya? Silakan. Apa kira-kira?
Apa sih pertanyaannya? Sudah? Hah? Sudah 20 tadi menjelaskan menjelaskan ya. Menjelaskan kan. Betul. Ya, silakan. Teman-teman izin ingin bertanya. Berikan contoh interaksi biotik dan abiotik. Ya, interaksi biotik contohnya kira-kira biotiknya apa, terus abiotiknya apa ya, yang saling Interaksi membutuhkan. sosial. Apa kira-kira? saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Jawabannya adalah seperti ikan dan air. Ya, Oh ya, benar. contohnya ikan dan air. Ya, Jebol betul teman. kalau ikan, kalau tidak ada air, mati. Air juga mungkin kalau tidak ada ikan mungkin untuk mengangkat CO2 gas beracun. Hempasannya kan ekornya mungkin akan ya. Kalau kita mengandung, kalau airnya tetap diam terus, dia akan mungkin akan mengendap gas beracun. Ya. Ikan juga itu akan membutuhkan air juga akan membutuhkan ikan. Itu juga contohnya manusia sama tumbuhan. Manusia sama tumbuhan. Mungkin kita akan membutuhkan sama seperti siswa di sini tiap hari makan mangga ya. Terus apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Mungkin waktu kecilnya kita manusia yang menyiram, yang menjaganya, ya, memelihara. Kalau tidak ada manusia, mungkin dimakan sama kambing, dimakan sama ular, mati karena kering, ya. Itu maksudnya jawaban di kelompok teman ini, ya. Pak Guru menjelaskan itu supaya kalian bisa memahami. Kadang-kadang kita malu bertanya, kita malu bertanya. Makanya kita bertanya. Pak Guru juga menjelaskan mungkin dari bertanya secara garis besarnya aja. Ya. Sudah? Silakan kelompok lainnya ikut presentasi. Sekian presentasi dari kami. Kesimpulannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba perhatikan di atas. Ini pelajaran IPA tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Mudah, dibilang mudah, enggak juga, dibilang susah, enggak juga ya. Kalau kita dibilang susah, yang kita pelajari ini yang sangkut paut dengan kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Dibilang gampang, kita belum memahaminya. Terus contohnya batu ini termasuk lingkungan apa sih? Termasuk apa sih? Yang kita tahu cuma batu aja. Ya. Contohnya air. Kadang-kadang ada yang bilang makhluk hidup,
karena dia bergerak, karena dia berpindah tempat, ya. Gitu. Sebenarnya pelajaran IPA ini atau biologi khususnya itu di lingkungan kita sendiri aja kita belajar. Mungkin semua pelajaran yang kalian pelajari itu adalah tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Contohnya matematik juga. Orang tua mau memasak, pasti hitung dulu jumlah kita di rumah baru masak, ya. Jumlah 10 orang masak satu gelas. Itu contohnya matematik juga, ya. 10 orang jumlah keluarga tidak masuk akal dia masak satu gelas nasi. Nah, itu contohnya seperti matematik juga. Contohnya listrik juga, air. Jangan buang-buang air. Kenapa? Jangan hidupin terus air kalau tidak pakai. Tidak, karena kita perhitungan. Nanti kalau kita banyak memakai mesin atau air tanpa ada gunanya, nanti listriknya banyak. Itu perhitungan matematik juga. Ya. Biologisnya ada juga. Ya, gampang sebenarnya pelajaran ini. Tapi kita ini belum memahami betul, ya. Baru begini, begitu, tidak ada kelanjutannya, ya. Gitu juga pelajaran biologi ini. Setelah Pak Guru jelaskan di atas, mungkin begini ya, begitu ya, mungkin kalian bilang begitu ya. Seperti makhluk hidup apa aja, makhluk mati yang mana aja, ya. Sebenarnya pelajaran biologi enak sebenarnya, santai. Karena apa? Tidak jauh-jauh kita cari contohnya, ya. Misalnya contohnya seperti tidak sesusah kayak TBSL kita di rumah. Mana sih contoh businya? Mana sih contoh motornya? Kan mesti cari dulu ke sana, cari dulu ke toko. Kalau biologi enggak, lingkungan hidup mana sih? Lingkungan mati mana sih? Apa sih ekosistem? Ada semua di lingkungan kita. Makanya mudah sekali ya. Tapi sama seperti orang bilang, gampang, susah. Gampang, tapi susah untuk menguraikannya, ya. Ya. Nah, masalah pelajaran kita ini, kira-kira ada yang bertanya? Mungkin ada masalahnya di rumah dengan lingkungan, mungkin ada di rumah temannya yang sesuai dengan lingkungan. Apa kira-kira? Ayo. Ada. Ya, Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada teman-temanmu yang mendiskusikan dengan bagus, ya, bagus dan jelas. Itu sebagai contoh untuk teman-teman yang lain yang belum mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Ya, kita memberikan aplaus dulu sama teman-teman yang
kita mungkin mengakhiri pelajaran kita hari ini. Nah, Pak Guru mungkin ada tugas sedikit ya. Sekarang buka Google-nya. Pak Guru sudah mengirim anunya, soal-soalnya, silakan. Silakan. Ada Google Form itu yang Pak Guru kirim. Silakan dibuka dengan linknya. Ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini adalah soal kuis ya. Nah, coba perhatikan Pak Guru sudah mengirim linknya. Kalian silakan mengerjakan dalam linknya. Itu materinya Pak Guru kasih tidak jauh dari lingkungan sekitar kita aja ya. Tidak jauh dari lingkungan sekitar. Kalau masalah biologi itu tidak jauh dari lingkungan kita ya. Nggak usah ambil jauh-jauh. Dan seperti jurusan atau mata pelajaran yang lain. Kalau mata pelajaran yang lain kita harus pergi mencari dulu bahan-bahan dan literaturnya. Kalau biologi dia bersama kita menjaga kesehatan termasuk biologi, menjaga kebersihan termasuk biologi ya. Silakan dikerjakan. Coba. Ya. Sudah ya. It's time to get 7 presents. Ya, sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua mengerjakan, kita atau Pak Guru mau mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, tadi kita melakukan doa bersama sebelum melakukan pelajaran. Kalau sudah kita membuka, kita harus menutupnya dengan doa juga. Ya. Silakan satu orang memimpin doa. Ayo, dari kelompok ini, ayo. Ya. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum pulang.
Sebelum kita pegang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak. Sekarang kita akhiri dan kita pulang ya. Untuk pulangnya hati-hati di jalan ya. Jangan lupa besok kembali lagi ke sekolah dengan tempat ya. Sekolah lain Pak. Balik.